Waktu itu memang akhirnya satu hal yang paling menjadi tanda tanya lah buat teman-teman di tingkat internasional itu adalah soal health financing-nya. Jadi PBB kemudian lewat WHO mengeluarkan standar, bukan standar lagi, tapi udah toolbox untuk em, untuk membuat sistem lebih responsif di bidang pembiayaan. Karena pembiayaan itu kan kunci ya dari uang manfaatnya keluar apa enggak gitu. Jadi walaupun saya orang HI, masuknya ke situ karena pintunya itu gitu lah ya runtutannya. Nah, kalau bicara jaminan kesehatan nasional, JKN itu di launching 2014. Dari tujuan kita sendiri sebenarnya, tujuannya adalah improving access to quality health services. Jadi harus bermutu dan eh, tujuan yang lain yang nggak kalah pentingnya itu adalah harusnya pada saat orang sakit, dia jangan sampai masih keluar duit sampai nggak sanggup bayar gitu. Jadi saat ini skema yang ada, mungkin teman-teman ada yang ngikutin isu kesehatan ya, kan udah mulai diomongin nih, harusnya nanti ada top up, terus kita bayar lagi on top of BPJS. Nah itu sebenarnya yang harusnya dari awal perjuangan kami ya saya kan udah terlibat dari sebelum ada JKN ini ya, itu sebenarnya pengennya nggak gitu, supaya kalaupun ada top up itu harusnya sangat-sangat affordable gitu. Jangan sampai itu menjadi penghalang orang untuk dapat treatment. Nah, di Indonesia itu problemnya, persistent challenges-nya itu adalah sistemnya sangat manual gitu. Dan manual ini sangat tidak efisien. Terakhir saya turun lapangan di 2019, 2020, 2021 itu ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Itu walaupun aturannya udah bilang harusnya nggak perlu bawa dokumen di fotokopi macam-macam, kenyataannya masih tetap disuruh fotokopi gitu. Jadi apa sih yang membuat itu terjadi? Terus yang kedua, lack of awareness about entitlements. Jadi kebanyakan orang tuh tetap nggak tahu, bahkan petugas rumah sakit pun masih kami temukan yang tidak paham haknya si pasien itu sebenarnya apa. Nah, Mobile JKN itu launchingnya 2017. Dan saya mau tunjukkan di sini, kalau di artikel itu kita jelaskan step by step-nya ya. Itu mereka bukan kemudian sekali launching langsung lahir semua feature, tapi dia tuh banyak feature-nya yang lahir kemudian gitu, bertahap jadinya. Dan tujuan utamanya Mobile JKN sudah ditelusuri ternyata adalah untuk simplifikasi warga itu mendaftar dan mengubah data diri. Jadi kalau di fitur yang baru bahkan kita bisa pilih mau pakai fasilitas klinik yang mana. Mungkin kalau yang belum tahu kliniknya boleh klinik swasta ataupun klinik pemerintah, boleh boleh pilih mana aja. Bahkan if you're unhappy with one clinic, boleh pindah ke klinik yang lain gitu. Jadi itu sekarang masalah akses berarti yang itu udah di-tackle nih ya sama JKN. Terus yang kedua, pengumpulan uang, contribution collection itu, terutama dari orang-orang yang kerjanya di sektor informal. Teman-teman tahu dong ya, kerja sektor informal atau misalnya ibu rumah tangga nggak di cover sama suaminya, suaminya pedagang gitu ya. Mau nggak mau harus di lewat mobile JKN itu sebenarnya jauh lebih gampang. Dan yang ketiga, real time information tentang data orang itu. Tadi antara duit sama manfaat. Kalau duitnya nggak tercatat, dia udah masuk, manfaat nggak bisa diambil. Jadi signifikansi dari Mobile JKN ini adalah mengurangi biaya administrasi dan kebutuhan orang untuk harus datang ke kantor BPJS. Segala macam sebenarnya bisa dilakukan di sini. Dan saya sendiri udah mengalami kalau pakai Mobile JKN sebenarnya nggak perlu fotokopi apapun lagi. Tinggal tunjukin aja pihak rumah sakit siapapun kalaupun dia masih minta fotokopi bilang ada semua di sini dan dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Dalam penelitian kami melihat bahwa ternyata jumlah penggunanya itu, feature itu nggak semua dipakai ya. Yang paling sering dipakai itu adalah yang untuk mencari informasi, tanya jawab, cari tempat tidur, schedule, terutama juga surgery. Oh ya, kalau apa namanya mau operasi juga sekarang semua muncul di sini gitu, dapat jatah operasinya sama dokter Anu di mana itu muncul semua di sini. Em, nah, kalau bertanya soal mobile JKN itu ini karena kami bicaranya soal desain ya. Jadi kalau kita mulai mendeteksi antara
apa tujuan sama hasil kok nggak matching, berarti desainnya ada yang keliru gitu kan. Nah, desainnya itu akhirnya kita telusuri kenapa. Ternyata tujuan pertama itu adalah untuk menyelesaikan masalah antrean panjang. Dan di situ cara yang dibangun lewat fiturnya itu adalah untuk register, pay contribution, sama access information. Nah, Mobile JKN itu ternyata untuk bikin satu feature, itu mereka masih pakai sistem eh, lama. Sistem lama itu namanya waterfall model. Buat teman-teman yang di apa IT mungkin lebih ngerti ya. Jadi sistem waterfall itu bertahap banget gitu. Dan setiap direksi itu punya hak untuk ngajuin ide buat si feature. Jadi bukan dia melihat dari kebutuhan peserta, terus dia bikin feature. Enggak gitu ternyata di BPJS. Tetapi dari rapat, rapatnya itu pun rapat direksi itu ada yang 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung kebutuhan. Jadi bukan karena dia melihat data gitu. Itu satu fakta yang menarik kita bahas lebih lanjut ya. Memang ada sisi positifnya dengan kita pakai mobile JKN. Di BPJS sekarang jadi lebih efisien karena jarang orang antre di BPJS. Orang lebih banyak udah selesai di mobile JKN. Jadi paperwork juga lebih nggak ada gitu ya. Terus mereka juga mengaku program yang dibuat itu auto debit membuat orang lebih jarang nunggak. Terus juga informasi registrasi juga lebih cepat. Jadi terbantulah sebenarnya si BPJS itu. Jumlah orang yang menggunakan BPJS sampai sejauh 2023 itu 24 juta orang. Tentu bayanginnya targetnya seluruh warga Indonesia ya 272 juta, ini baru 24 juta. Kecil kan ya? Nah, kalaupun sudah ada itu tools untuk mobile JKN, ternyata tetap ada masalah. Yang satu, digital divides. Jadi digital device itu maksudnya teman-teman di Jakarta mungkin nggak terlalu masalah ya, udah literasinya soal digital lumayan. Tapi kalau di daerah infrastrukturnya udah gitu, jadi misalnya internetnya kurang, udah gitu dia juga nggak ngerti gitu loh. Ini habis dari sini kemana, ini gimana caranya, OTP itu apa, yang kayak gitu-gitu tuh ternyata sudah kita wawancara, itu masalah besar ya. Bahkan kami wawancara yang paling dekat di Kerawang aja, di tempat buruh tuh ya, itu masih banyak buruh yang nggak bisa pakai. Terus yang kedua, insufficient alignment of mobile JKN software features with its operating context and digital ecosystem. Karena mobile JKN itu ternyata masih dianggap sangat berat gitu untuk di-download. Kalau dibandingkan kita download, eh, ambil contoh sembarang aja ya, GoPay atau Grab gitu, itu jauh lebih gampang dibandingkan si mobile JKN itu. Jadi nggak sembarang HP bisa smooth untuk download. Dan versinya banyak banget by the way. Tapi yang terbaru selalu kelihatan sih kalau di mobile itu di app itu ya di Google Play Store. So, yang ketiga, ternyata kami juga menemukan data yang sudah terkumpul itu belum diintegrasikan dengan memadai untuk data sistemnya si BPJS sendiri, perbaikan sistem. Dan yang akhir, sistem monitoring data tersebut dan hasil analisis yang sudah pernah dilakukan. Jadi lesson learn yang kami tarik buat negara-negara lain ya, terutama itu adalah bahwa desain mobile JKN atau aplikasi untuk jaminan kesehatan itu sangat penting untuk dibuat user centric. Jadi orientasi itu jangan ke um, provider centric atau pada si BPJS centric itu sebagai penyedia ya. Harusnya orientasinya ke user, ke orang yang pegang HP-nya itu. Nah, ini perlu disampaikan karena saat ini ada gap. Jadi mereka mendesain lebih memikirkan datanya saya butuh apa atau saya mau pakai data ini buat apa. Bukannya si usernya susah nggak ya kalau ditambah nih feature ini gitu kan. Eh, Gampang nggak ya kalau dia disuruh upload data ini gitu. Jadi orientasinya beda. Yang kedua, cross sector collaboration antara BPJS Kesehatan, provider sama tech developers itu ternyata belum optimal. Teman-teman yang tech developers itu nggak punya komunikasi langsung dengan direksi yang menangani atau
mengajukan kebutuhan feature. Jadi ketika mereka bikin feature, ya pokoknya ada titipan beginilah. Nah, mereka yang harus berkreasi sendiri memikirkan maksudnya apa ya gitu kan. Tentu kalau teman-teman nggak setiap hari ngurusin health system, kebayang dong rumitnya si tech developers ini mikirin terus mesti gimana gitu. Mungkin yang belajar IT tahu ya, bikin satu feature itu harus banyak pertimbangan algoritmanya juga kan. Terus yang keempat, perlu ada continuous feedback loop. Jadi artinya setiap kali ada masukan, harusnya segera direspon lagi di feature itu. Diubahlah untuk app-nya itu supaya lebih fungsional, lebih efisien gitu penggunaannya dan jangan sampai gagal gitu kan. Dan yang terakhir, mau nggak mau, solusi digital itu harus ada terintegrasi sama data di lembaga tersebut. Jadi bukan sekedar toolsnya, ada alat toolsnya, tetapi itu harus bisa dibaca, dimonitor untuk improving system kan. Kedepannya memang si BPJS Kesehatan itu inginnya expanding the number of mobile JKN users. Mereka juga pengen stronger participation dari para user. Saat ini, by the way, believe it or not, JKN itu kalau nguji feature itu belum ke usernya, tapi mereka pakai sampelnya siapa? Can you guess? Jadi sampelnya itu cuma 100 orang, hah? Bukan, pegawainya sendiri, pegawai BPJS sendiri. Jadi teman-teman tahu gapnya di mana kira-kira? Iya, ini buat orang yang ilmu sosial tentu tahu ya maknanya populasi dan sampel. Orang kalau milih sampel di kelompok yang ya jelas-jelas tidak merepresentasikan populasi ya hasilnya tentu akan jauh gitu. Jadi itulah teman-teman ya antara ilmu sosial sama ilmu kedokteran aja ternyata masih nggak ketemu nih ya. Heeh. Terus sama yang ahli ahli komputer juga beda lagi tuh logika sampelnya. Yang penting 100 gitu kan. Padahal 100 yang berbeda hasilnya juga beda.